Sahabat Shalom, Bapak Ibu. Sahabat Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. GPF. Bagi Yahweh. Yesus Hamasiah. Dialah Yahweh. Itu sederajat. Dan hampir di layar. Baik, Bapak Ibu saudara kasih, siapa yang berdiri kita hormati firman Tuhan, membacanya secara bersama-sama. Hanya satu ayat ya. Bisa dilihat jelas, Bapak Ibu? Jelas ya. Kalau pakai kacamata jelas. Misalnya kita, oke, baik. Kita baca dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 13 secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Yahweh, sebab Yahweh tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini ayat secara terang-benderang mengatakan bahwa tidak pernah Bapa Yahweh atau Yesus Hamasiah memberikan percobaan kepada kita. Yang jelas, nanti kita bahas pada bagian akhir, yang mencobai adalah kita sendiri. Kita memberikan peluang. Nanti bisa berikan contohnya baik. Jadi tidak pernah mengatakan kok pencobaan datang ke saya, kok cuma Tuhan memberikan saya pencobaan. Kenapa? Bukan, tidak pernah. Ini ayat ini buktinya. Yakobus ya, Bapak Ibu ya, tidak pernah Yesus Hamasiah memberikan kita pencobaan. Kitalah yang memberikan peluang, yang membuka diri kita untuk kemudian terjadi yang namanya pencobaan. Apa itu pencobaan? Kita lihat. Nah, kita bedakan dulu. Banyak orang Kristen ya mengatakan ini ujian Tuhan atau pencobaan buat saya. Dari siapa? Ini sebenarnya dari iblis. Nah, kenapa Tuhan inginkan kita jatuh atau aku jatuh terus bolak-balik? Masalah demi masalah lagi. Kemarin yang besar, sekarang yang kecil, masalah lagi, masalah besar lagi. Begitu bolak-balik. Kenapa? Nah, Yakobus pasal 1 ayat 13 mengatakan Tuhan tidak mencobai dengan yang jahat. Jadi kalau mau menang kita harus tahu dulu sumbernya dari mana. Kenapa saya jatuh? Ini ibaratnya kita Kurang hati-hati. ya, ada pepatah mengatakan keledai aja tidak jatuh Lubang yang sama. Jadi kalau kita jatuh lagi Berarti sengaja. berarti kita lebih bodohan dari keledai. keledai atau kedelai sih? Kedelai. Beda ya? Beda. Kalau kedelai buat dimakan, tapi keledai Dimakan juga. Bisa dimakan juga. bentuknya beda kan? Kecil. Proteinnya beda juga kan? Iya. Jadi yang jelas jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, karena kita dikatakan di firman Tuhan lebih bodoh dari Keledai. keledai. Itu apa sih Bapak Ibu sebenarnya? Iya, itu Kuda binatang yang kecil. kecil. Udah yang kecil. Iya, yang sebenarnya lemah. Kerjanya apa keledai itu? Dia penurut. Iya betul. Apa? Makan terus, tapi mau disuruh nggak? Kita semua disuruh oleh Tuhan, tapi kadang-kadang sidang jatuh balik. Misalnya apa? Kelemahan kecil aja, ulang balik terjadi apa? Misalnya Bohong. bohongnya gimana? Ya katanya nggak ada sih. Padahal ada. Ada ya? Ada gitu kan? Nggak ada duit kata Pak Tahan, sebenarnya ada sedikit. Harusnya katakan sedikit. Harusnya nggak ada. Jangan dibilang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada banyak maksudnya. Iya. Bisa aja. Bohong nggak? Bohong. Bohong nggak kan bohong Nah, masih. kalau dibilang Nggak ada nggak banyak. banyak. Nggak ada sedikit. Oh bohong juga ya? Bohong lah. Bohong, ya. Orang janji sekian ngasih sekian. Oh, itu ya? Bohong lah. Jangan lihat mata. Jangan lihat ke saya nggak pernah bohong bro. Kalau benar. Kalau benar. Benar kan Bapak Ibu? Ya. Kalau benar nggak pernah bohong. Bohong. Kalau bohong berarti Bohong. tidak benar. Tidak benar. Itu aja kan? Iya, Bisa. Premisnya itu aja. Iya, Pak. Premis. Ada 3 kebenaran dari Yakobus ini sebenarnya untuk kalian ya. Oke. Oh, terpaksa bantu di situ. 3 kebenaran dari Yakobus ini. Ini seperti setengah pengajaran ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, Tuhan tidak pernah menjadi sumber kejahatan. Benar?
Bapak Ibu? Betul. Kenapa tadi dia tanya? Karena Tuhan itu kan Bukan suci. saya. Tidak pernah. Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tidak pernah. Jelas dan tegas firman Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kok Tuhan terus memberikan saya masalah, memberikan, ya tidak ada memberikan. Di sini jelas kok. Yakobus mengatakan. Pertama misalnya begini, Tuhan itu kudus. Di dalam dia tidak ada gelap, tidak ada niat jahat. Nggak ada niat jahat. Kalau ada niat jahat, buat apa sih? Tapi diizinkan iya. Loh, jangan dulu dihukum. Itu dulu sebelum datangnya Tuhan Yesus. Yesus. Setelah Tuhan Yesus dikatakan jelas banget, tidak pernah mencobai dan tidak juga memberikan kita mencoba. Tidak. Diizinkan iya. Siapa contohnya Bapak Ibu? Ayub. Ayo, siapa lagi yang diizinkan? Ya perjanjian baru siapa yang diizinkan untuk jatuh? Petrus. Petrus juga pernah. Apa misalnya yang dilakukan oleh Petrus? Dengan diizinkan Nyangkal. menyangkal. Berapa kali? Tiga. Kali banget ya. Sebelum Ada ayam lagu pokok. jangan sampai 3 kali kan? Tapi 3 kali. Satu kali Yesus kau tetap mengampuni. Ya kan? Kalau lagu dunia jangan sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali berarti terjadi Jangan-jangan. pemutusan. Pemutusan cinta. Itu urusanmu. Jangan. Tetapi Yesus sudah 3 kali mengampuni Petrus. Kenapa kira-kira? Kenapa Yesus tetap mengampuni sudah 3 kali? Lu bohongi gue 3 kali. Jangan sampai 3 kali. Kan biasanya begitu. Kasihnya nggak terbatas. Pak. Hah? Kasihnya itu tidak Iya, terbatas. karena memang maha pengampun. Iya. Terus yang kedua apa lagi? Kalau Maaf. memang Tuhan tidak ingin, Tuhan Yesus tidak ingin kita Tersesat. binasa. Binasa. Yesus tidak ingin binasa. Jadi kalau gitu kita mau bikin 4 kali ya? Boleh. Boleh. Pengampun kan? Iya. 7 kali jatuh, 7 kali bang. Ibu mengatakan. Tapi jangan sengaja. Sengaja juga nggak apa. Manusia kan tetap melalui, kan bisa salah. Padahal pulang balik. Ya kan? Maaf ya. Lupa. Gampang banget. Ya kan? Pernah bilang begitu? Maaf ya, tapi nggak tulus. Pernah. Pernah ya? Oh, itu jujur. Jujur. Kenapa dimaafin? Nanya Pak? kesel tapi bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Lagi perempuan, nggak apa-apa, itu lain Nggak apa-apa. artinya. Tapi wajahnya Terserah deh, ya. Udah terserah, itu lain artinya. Kenapa Kamu dimaafin? mesti tahu saya, kan gitu. Kenapa dimaafin Pak? Kenapa dimaafin? Karena dia cinta. Iya, oh iya boleh. Ada di sini ada. Iya. Ada. Jadi Tuhan itu kudus dan tidak ada gelap, tidak ada rencananya. Misalnya begini, dalam pikiran kita nih, ya. Misal contohnya kenapa kita bisa jatuh ya? Ada pikiran kita, misal kita sudah dalam satu hubungan perkawinan. Suami istri. Apa yang nggak boleh dilakukan misalnya? Kok serius banget Bapak Ibu? Saling memahami. Tegang banget betul. Ini malah cenderung tegang ya Pak Sekjen katakan tegang. Apa contoh? Sudah Ya, dalam hubungan menerima badan. pada Menerima padanya itu kewajiban Bu. Terus apa dong? Berarti Ini kita kita bisa saling pelanggaran. Ini memaafkan. bisa pelanggaran. Jangan katakan Tuhan itu Mencobai. Ternyata tidak pernah mencobai. kita. Kan contohnya begitu. Ini nih dalam satu hubungan perkawinan. Hah? Itu kewajiban. Karena ada di sini ada loh, jelas loh selingkuh nih. Mana? Menginginkan yang Pertama lain. nih, Menginginkan yang lain. yang lain ya. Iya. Kalau wanita ada Bill, Ya. bukan Bill kita ya, bukan ya. Bill. Kalau Bill, kalau laki-laki ada Will, bukan Willy Wanita. Maksudnya gini, jangan sampai ngechat atau meng-SMS, misalnya siapa? Yang pernah dikasih, yang pernah lo ya, Yang pernah berteman. yang pernah, berteman juga, Ya, kalau nagih utang, dibilang lagi ceritanya, begitu, jangan pernah. kan nagih utang. Ini kita bicara, kita yang mulai. Mantan pacar. Jangan pernah. Dulu Bapak kuliah pernah punya, Pacar. sekarang kan sudah dalam perkawinan.
Sekarang sudah ada istri. Apa kabarnya John? Terus Kabar baik. kabar baik. Terus Di boleh mana? ketemu nggak? Boleh. Kasusnya penginjilan, Pak. Awal. Memang. Awal. Jangan menghakimi, Pak. Tuhan yang tahu itu penginjilan. Saya juga Tuhan tahu, Bapak. Petrus juga Tuhan tahu, tapi Iya. diizinkan 3 kali. Kalau kita melanggar firman, kita akan dihajar, Pak. Akan celaka. Itu firman nggak pernah kok. Tapi kalau kita berjalan pada posisi firman, kita nggak celaka. Ini banyak Pak John yang ngomong nih. Enggak, takutnya menghakimi. Ya, bukan menghakimi. Ini contohnya bagaimana kita memberikan kesempatan kepada Orang lain. lain sehingga dia masuk. Terus Curhat. udah curhat apa yang dikatakan? Ketemuan. Habis ketemuan jalan. Ketemuan jalan, habis jalan Ikatan janji. janji. Nikah. Terlalu jauh itu, Pak. Batasannya kan ada. Kita mau punya akal budi. Ini contoh bagaimana banyak kejadian ya. Siapa tadi ngomong banyak kejadian? Kan mulanya biasa, katanya mulanya Gitu. biasa. Ini contoh bagaimana kita membuka peluang sehingga terjadi kemudian apa? Yang tidak diinginkan. Selingkuh dosa nggak sih? Dosa. Dosa. Apa dosa? Karena yang berarti dia Hah? Ayo. Hah? Iya, kalau dosa memang nggak boleh. tidak menyukai Kalau boleh, satu. pasti Pak John melakukan, kan nggak boleh. Kalau selingkuh itu nggak boleh, Pak. Nah ini dia, baru dibaca 10 firman Tuhan. Jangan Yang mengingini. ke-7, yang ke-9 jangan mengingini. Ada 2. Iya. Betul? Betul. Ya, kenapa dosa? Ya karena nggak boleh. Ya siapa juga tahu. Hukum 10. Belum 10 aja jawabannya. Kalau dulu Pak Gembala kita mengatakan survei membuktikan, ya baca aja. Dengan koridor firman. Kalau dia mengingini, Pak, dia dosa. Malah dia jatuh ke dalam pencobaan. Bapak kalau hanya melihat sih nggak dosa. Untuk apa matanya? Kalau Jangan melihat. menginginkan. Jangan menginginkan. Ini kan ngecek apa kabar Pak John? Baik. Baik, Boleh ketemuan Pak John? boleh. Boleh. Terus dia Ada curhat. Terus Pak John apa? gimana? Perlu ini, ya udah kasih. Memang. Bagaimana istrinya? Ya. Oh iya. Nggak nyampe ke situ, Pak. Itu cuma karangan doang. Contoh. Contoh. Contoh, Pak. Contoh misalnya umpamanya sama kan? Nah itu. Yang kedua, lalu dari mana sudah pencobaan? Yakobus 1 pasal 14 15 saya bacakan berarti. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri Iya. Karena ia diseret dalam dipikat olehnya. Jadi terpikat nih. Diseret, tahu diseret? Tarik Udah jatuh. Tarik. Ya kan? Jatuh dia. Kalau diseret jatuh. seperti magnet. Diseret. Artinya ada keinginan dari daging kita ini lemah. Betul kan? Diseret. Ikut. Yang kedua, dipikat. Iblis kasih umpan di depan keinginan. Gak apa-apa ketemuan Pak John. Gitu kan? Dia sudah dipikat. Padahal udah jam 12 malam. Malam. Subuh lagi. Jam 2 malam lagi, Pak, ketemu. Ini tambah udah sekali aja di jam 10 pagi kan. Udah terang-terang. Oh, tambah-tambah jangan. Jadi di depan keinginan itu iblis memberi apa? Iming-iming. Gak apa-apa kok. Gitu. Lalu yang ketiga, kemudian jatuh. Iya, jatuh kemudian melahirkan dosa. Ini saya komplikan nih. Tadi Bapak sudah dalam ikatan berkali. Terus ketemu kan tadi kan, nggak apa-apa kan kata Pak John. Terus pegang tangannya di mana? Ya misalnya kan kita datang. Jangan pikirannya ngawur ya. Nggak ngawur. Dia datang. Perlunya apa? Pak John, tolong saya Pak John. Perlunya beras. Perlunya uang kontrakan. Perlunya uang kuliah. Sesuai keperluannya itu yang kita bayar. Oh Bapak kasih mau kuliah? Iya. Ini udah salah dong. Keren dong. Kan Sekalian, Pak. Istrinya kamu Ini kasih tempe tahu. kasusnya Baik kasih kuliah begini. kasusnya penginjilan, Pak. Oh menginjili tapi keluarga berantakan. Ya kan? Enggak, keluarga saya nggak berantakan, keluarga saya nggak berantakan. Haleluya. Istri saya berwarung, anak saya kerja tiga-tiganya. Saya terhubung via phone. Iya. Saya tuh nggak ada masalah rumah tangga, Masalah kita ntar aja, Pak. nggak ada masalah. Kita selesaikan di luar Iya, ya. iya. Gitu ya. Jadi keinginan karena butuh uang, saya tulis loh, butuh uang terus diikat. Ya.
ada masalah misalnya apa? Jatuhnya kemudian karena butuh pencurian, gitu kan? Nah, tadi contoh udah kita buat ya tentang Bohong. ini. Padahal banyak remaja ya. Coba dimasukin Roh Kudusnya. Ada nggak dia negor di situ? Orang Kristen itu punya Roh Kudus yang akan mengajar, menuntun, menghibur, menegur. Begitu kita melangkahnya jauh jatuh, dia akan ngomong. Iya. Boleh ya, kalau ini setengah pengajaran kan? Boleh. Kalau ngomong luaran. Jadi yang ini nggak usah ya. Ini usah. Aduh, saya kalau ada remaja. Jadi poinnya adalah gini. Tuhan izinkan ujian untuk mendewasakan kita. Iblis memberikan pencobaan. Iblis loh ya, untuk membinasakan. Sebaliknya, kalau Tuhan izinkan pencobaan kita untuk mendewasakan kita. Tetapi kalau iblis memberikan pencobaan itu untuk membinasakan. Oh, beda. Jadi bedanya ujian tujuannya buat kita naik kelas. Makin Tetapi kalau pencobaan yang dari iblis tujuannya buat kita Binasakan. jatuh, binasa, hilang. Jadi yang kedua, dari mana asalnya pencobaan? Kita sendiri juga, tetap dari kita. Pertama juga dari diri kita. Yang kedua juga dari diri kita. Kita pelakunya. Yang katakan kamu sih, kamu mencoba saya itu sama kayak Hawa. Ya kan? kau yang ngasih itu. Ya. Ada Wah, cerita yang ini perempuan yang kau serahkan buat Nyalain orang lain, Pak. terus ini. Ada kalau misalnya ular memberikan iming-iming apapun ya, iblis kan dalam hal ini bisa nggak jatuh? Kalau nggak mau terima itu, Oh, yang nggak jatuh lah. Kalau kita memang nggak mau, Jadi kesimpulannya apa? harus teguh. Jadi biasanya perempuan yang jatuh ya. Ya dua-duanya lah. Habis si Hawa Pak nggak dengar langsung firman. Yang lemah imannya siapa sih? Dua-duanya lah Pak. Tapi seringan cewek. Karena kita harus adil Pak. Jadi wanita Kan itu dua-duanya harus kuat. udah jadi berdosa. Bicara nih konteksnya. Ya, Siapa yang lemah? Jangan cari-cari Pak. perempuan lah. Siapa? Perempuan. Hawa. Terus Si diseret Hawa. laki-lakinya. Jadi laki-lakinya adalah Korban. Iya, gue juga. Iya, kalau wanitanya nggak mau nggak bakal ada laki-lakinya. Ya, Tapi kalau iya. wanitanya mau, laki-lakinya Yang salah setan. Nah ini dia sama kayak Hawa. Terus Menyalahkan. setan yang salah semua setan. Padahal dia Akhirnya punya udah setan aja. Kalau kita salah salahin setan. Tadi Pak John di chat. Boleh nggak ketemuan Pak John? Boleh. Nah, berarti Nah, setan si Johnnya. Kalau Saya bilang, setan itu kuasanya udah nggak ada. Karena sudah dilakukan di salib Golgota. ini setengah pengajaran Bu ya. Ya. Jadi boleh diskusi. Setan itu kuasanya udah nggak ada. Pergilah kau setan. Enak. Karena kuasanya Tahu apa yang dipikirkan? karena kuasanya tadi lakukan di jadi nggak ada. Setan. Kalau begitu ya. Ini boleh kita di setengah pengajaran. Kan kita belajar. Iya belajar. Nggak boleh sakit hati. Sekedar mencobai dia bisa mampu, tapi untuk sampai Jangan Bapak. Memang harus Jangan diusir, Pak, setan itu, berikan. Pak. Sudah ada contoh Hawa. Kalau tadi kita katakan berarti perempuan yang rentannya. Ya memang iya. Apa yang tertulis kenapa itu? Kata firman Tuhan ya, nurut saja. Segantung apapun, Udah. setampan apapun yang datang itu. Kalau kita nolak nggak bakalan. Nggak bakal. berarti kita nggak bersosial dong. Wanita kasih kesempatan. Berarti kita nggak bersosial. Bahasa royal. Nggak gini. Boleh nggak kira-kira laki-laki dulu yang duluan jatuh terpikat? Boleh nggak? Boleh aja. Bisa aja. Bisa aja. Tapi mungkin karena ada kenangan yang diinin sama laki-laki itu kan bisa aja. Ini Kan ada lagu itu. Saya jadi orang ketiga. Saya benci banget dengan lagu itu betul. Pernah Bapak Ibu dengar itu? iya, nggak suka. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah kan? Apaan lagu gini? Teman saya juga menciptakan. Berarti kejadian sama dia. Iya. Tapi bukan, katanya itu biasa lagu gitu. Biasa. Iya kan? Lagu kan nggak semua pengalaman hidup kita dituangkan kan? Nggak semua kan? Ada kejadian apa? Kan? Nggak semua. Ini menceritakan seperti ini lagunya. Apakah kamu mengalami itu? Belum tentu. Namanya juga orang profesional ya kan? Dari duit. Nah, bisa juga seperti itu.
Kan ada cerita begitu. Berarti laki-lakinya kan udah tahu suami, didatangi lagi sama dia. Dan perempuannya mau, misalnya seperti itu. Kalau ditolak kan nggak bakalan terjadi. Berarti nilai jeleknya ada di laki-laki. Berarti laki-laki dan perempuan sama aja ya? Sama aja. Coba tapi tadi Hawa bapak bilang, ya gitu, kebanyakan. Ya, lebih banyak gitu ya. Lebih banyak. Ya kan? Betul apa itu? Betul. Janganlah ketulusan, kan gitu. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita menang, jangan sampai terseret. Ya, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan yang apa tadi? Itu tadi. Jangan dichat terus jawab. Udah ya. Oh, kapan kita ketemu? Jangan diteruskan. Panjang-panjang, akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan. Jangan sampai. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan itu setia. Dia tidak akan memberikan kepadamu. Dia pasti memberikan kepadamu jalan keluar. Ketika ada orang yang mencoba-coba masuk dalam kehidupan kita yang tidak, katakanlah, kita tahu bahwa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, jangan dilayani. Loh, kamu sombong, biarin aja sombong. Kan kita sudah tidak ada hubungan. Saya sudah bahagia, kamu sudah bahagia dengan hidup kamu. Boleh nggak kita mengatakan seperti itu? Boleh. Itu kan menjaga kegudusan tadi itu. Pokoknya jangan sampai memberikan peluang apapun. Jangan beri kesempatan. Kalau masih terikat dalam Pernikahan. Pernikahan atau perkawinan? Perkawinan lah. Mana yang benar? Kenapa perkawinan dulu mesti? Undang-undang. Oh, iya. Undang perkawinan. Ini mas-masnya saya kasih. Betul. Tidak ada undang-undang perkawinan. Loh, Bapak, ini jangan sembarangan loh. Semua orang tahu bahwa itu pernikahan. Iya, itu namanya salah kaprah. Salah kaprah. Yang benar, yang salah dibenarkan. Ada itu. Misalnya nih, ini bukan gerakan tapi apa-apa ya. Seperti akad nikah. Kalau belikan saya aqua, emang air mineral cuma aqua. Ada juga mikua, ada kan? Bukan mikua maksudnya, mereka mikua. Ada kan? Apa? Aku Afifa. Aqua yang kita minum Aku ada di sini. Afifa. Ada Aquades. Aquades buah-buah, ya kan? Air mineral itu aja udah. Ada Sui. Itu namanya salah kaprah. Banyak yang salah kaprah dalam kehidupan ini. Yang salah kita benarkan, yang benar enggak. Yang benar dibenarkan. Enggak. Dipertahankan. Iya. Kalau nggak mau dibina, Dibinasakan. masa sih? Kejam kali ya. Iya Pak, biar nggak ada lagi dia. Kalau nggak bisa dibina terus katanya, Dibinasakan. tetapi yang salah jangan Benarkan. Kalau yang benar boleh nggak disalahkan? Boleh. Nah, Janganlah. Sering orang benar disalahin. contoh. Ya itu kan disalahin sama dia. Yang khotbah juga nyalain si Abraham. Kenapa diambilnya si ini kan? Orang muda ketetapan diomongin, si Simpson diomongin, kenapa dia melacur, si Daud diomongin, kenapa sama si Bathsheba. Saya masih kasih tahu contoh yang paling sederhana. Kita hari Sabtu ini sebenarnya kalau menurut pemahaman banyak orang berkegiatan kan kerja kan. Iya. Nah, kita berkumpul di sini gimana? Salah nggak buat orang lain? Betul nggak? Iya, karena mereka belum memahami sahabat itu apa. Iya. Tuh, jadi kita juga maklum lah. Iya. Jadi itu namanya yang benar bisa. Loh, nggak begitu contohnya Pak? Iya nih. Sekarang ada acara misalnya di keluarga aja. Kita nggak datang hari Sabtu. Dibilang apa? Asyhadu mahani. Sombong. Tapi benar nggak kita sombong muslim? Enggak. Oh, Padahal karena ibadah. saya mau nahan kok dibilang sombong? Maaf ya, saya nggak bisa ikut acaranya. Kenapa? Saya ibadah. Ibadah kan hari Minggu. Kita dikatakan apa? Salah.
mempersalahkan. Terus dibilangnya apetnya itu. Oh, ya itu lagi lebih salah lagi. Setiap yang bersahabat disebut kelompok A, kan gitu. Pernah mengalami? Saya sering. Kamu sudah jadi A ya? Dulu kamu H katanya. Panjang ya, BBM nggak usah dibilang. Kamu dulu G, sekarang kok jadi Jadi sahabat. salah nggak? Tapi orang lain mengatakan kita Salah. bagi yang memahami seperti kata Ibu Rasma tadi, Biarin aja. Kalau ditanya kita terangkan. yang menyebut nama yang benar itu kita bisa salah dong. Sama Ibu. Iya, Yesua. Apaan tuh? Kalau sudah A aja, nggak ada Elohim, nggak Elohim. Apaan tuh? Kita orang Indonesia katanya. Loh, namanya benar-benar apa kayak Ibu Rasma mau jadi Ibu Lismi kan apa juga kan? Ibu Lismi. Jadi jika bisa, yang Boleh juga. ini benar loh Pak Ibu. Saya sering disebut Pak Hasanuddin. Saya diam aja. Mana ada Hasanuddin? Hasanuddin nggak pernah. Saya udah pernah cerita kan sama gitu. Hasanuddin kan diam aja. Musdalifah. Setelah 1 jam saya datang. Saya nomor 3. Sekarang udah nomor 7. Kenapa? Kalau dipanggil Pak, coba baca lagi. Bukan. Hasanuddin. Nah, coba lagi Pak. Hasanuddin. Nah, tadi apa ngomong apa? Hasanuddin. Siapa Hasanuddin? Coba. Nomor 3 mana? Nih nomor 3. Oh, maaf ya Pak. Gitu. Nama saya ini nggak mau diganti-ganti. Apalagi nama Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Sederhana kan mengajarnya. Tapi orang nggak mau dengar itu. Udahlah, kalau A aja katanya. Oh, kalau udah minggu aja. Gak ada Sabtu-Sabtuan. Kalau Sabtu kan berarti A. Udah apen dia. Ah, Itu dia. Tapi aku sih tenang aja. Oh, Ibu nggak kelihatan mengajarnya. Saya ngomong. Yang disalahin saya nih. Iya kan? Sama itu gembalanya kan begitu ngajarnya benar. Oh, saya ditanya, emang benar saya ditanya emang. Ya, Siapa gembalanya yang bilang Pak Hasanuddin? Orang mana itu? Orang Sidikalang saya bilang. Masa ada orang Sidikalang katanya? Ya udah terserah. udah sesat ya gitu. Kalau itu sih nggak ngomong, cuma nggak apa-apa biarin aja. Kita juga jangan marah. Bukan mengganti nama Tuhan. Nggak mengganti itu aslinya. Saya kembali ke aslinya. Suka banget palsu nggak? Enggak. Yang ini ori kan gitu. Tapi kadang-kadang kita ada juga apa namanya tolerannya. Kan kita radikal kan jangan kan gitu kan. Kalau sebenarnya menyampai itu nggak apa-apa. Pelan-pelan. Tapi kita katakan yang tersalib itu siapa? Paling seperti itu. Oh, Yesus yang sana Tuhan kita. Oh, sama kita yang lama-lama dia ngerti. Begitu, jangan ujuk-ujuk kita secara frontal kasar mengatakan kamu salah gitu. Kita dimusuhin kan. Penginjilan itu kan tidak harus dengan langsung ini. Ya, langsung dengan to the point gitu. Yang sebenarnya kita tahu itu salah, tetapi jangan juga kamu salah ya. Lama-lama kita dimusuhin. Kamu gak usah ikut grup ini deh. Kamu lihat sendiri. Nah, itu dia tadi. Bagaimana caranya menang? Itu tadi jangan sampai kita memberikan. Jadi tetap dari ketiga hal itu tetap kita. Jangan membuka hati, jangan memberikan peluang. Jangan kasih kesempatan. Jangan kasih, tapi jangan kasih kendor ya Bu. Beda itu ya. Beda kan? Orang mengatakan jangan kasih kendor, itu artinya semangat. Ya. Jadi 3 senjatanya untuk menang. Yang pertama adalah bertahan. Bertahan maksudnya jangan lari saat Tuhan mengizinkan pencobaan. Justru kita lari ke caranya lari bagaimana? Ya berdoa lah, bersekutu, beribadah. Katakan janganlah kamu meninggalkan diri dari pertemuan kecuali karena tadi yang diperlukan sakit penyakit atau kelemahan tubuh juga karena misalnya dan kerjaan yang menyangkut karena dunia belum memahami kita bahwa kita bersalah. Betul yang itu ya? Ujian saya hari Sabtu loh. Kalau nggak ujian hari Sabtu, nggak ada lagi hari yang lain, nggak lulus. Ya kita Ya nggak apa-apa lah, Tuhan maklum lah. nggak tahu hati kita. Dan kita dimulai sama kata-kata niat. Walaupun kita jauh di mana di luar kota karena pekerjaan kita tetap di mana di gerak-gerak. Yang kedua, kenali umpannya. Apa umpannya? Keinginan yang paling sering menyerang kita? Apakah uang? Apakah nafsu? Ataukah apa? Pengakuan. Misalnya pengakuan seperti apa? Ini validasi kata orang-orang remaja. Gimana misalnya pengakuan? Ini di
mati, ingin dihargai, hargai, ingin disanjung, ingin selalu tampil di depan. depan. Apalagi? Maunya nomor 1. Ya, kayak kecap ya, satu terus ya. Iya. Karena kecap nomor 2 kan. Kecap apa dulu? Ya, terserah. Semuanya mau sedap kek, mau Kecap ini. bango apa kecap ABC? Ya pokoknya semua nomor 1. Nggak boleh. Itu iklan terseluruh. Gak pernah nomor 2. Jadi ingin dihargai, dihormati, ingin apa lagi? Ingin disayang. Lain, ingin Disanjung. dihormati beda loh dengan disanjung. Ya beda ya. Salah. Dinaik-naiki, angkat dulu. Terus kemudian jatuh sakit banget, jatuhnya tinggi banget, tinggi kan. Jadi kenali umpannya, jangan karena kita ingin dihormati, lalu kemudian kita. Yang ketiga, cari jalan keluar dari Tuhan. Jadi Tuhan buat kita, Dia selalu menyediakan pintu keluar. Tinggal kita mau pilih, mau menerima atau tidak. Apa pintu Tuhan misalnya? Aku tidak akan memberikan percobaan lebih daripada Kekuatanmu. janji. Bukan kekuatannya, kekuatan kita. Iya, kekuatan kita. Tidak akan. Tapi kalau ada orang begini kemudian mati, ya nah itu jalannya. Jangan lalu membuat perbandingan seperti itu. Itu salah. Jadi Tuhan ya dan Amin. mengatakan aku tidak memberikan percobaan lebih daripada mengizinkan, maksudnya ya, percobaan lebih daripada kemampuan kamu untuk menampungnya. Itu yang nomor 3. Kita cari jalan keluar. Ya. Kesimpulan nih Bapak Ibu. Pertama, jangan mempindah Tuhan. Dukung. Berani membuat pernyataan seperti itu. Iya, kita mempindah Tuhan kalau mengatakan, kenapa sih Tuhan kau berikan percobaan buat saya? Itu sudah mempindah. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Betul kan? Betul atau benar? Sama betul benar lah. Hah? Betul atau benar sih Bapak Ibu? Benar. Bagus. Jadi nggak betul. Betul. Bersama pembala itu lebih aman jawabannya. Dua-duanya. Jawabnya Bapak senang gitu ya, dan juga. Yang jelas betul apa benar sama-sama. Sami, Sami, Sami kun. Sami mau. Sami rasa. Yang kedua bertanggung jawab, akarnya di keinginan sendiri. Jadi kita harus jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Atau dibacakan. Amsal 4 ayat 23. Pasal 4 ayat 23. Apa isinya? Amsal pasal 4 ayat 23. Pasal 4 ya. Ya, di sini nggak ada, saya tulis sengaja. Biar kita aktif ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, itu dia. Jagalah Dulu. hati. Ya, ini banyak lagu-lagu ya yang akhirnya diambil dari sini. Juga mengajar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang terakhir, percaya Tuhan setia. Dia tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Itu tadi. Gimana yang tertulis? Ayo cari dulu. Ya, Yakob. Ya, coba gimana? Dibacakan atau bacakan atau siapa? Di antara Bapak Ibu. satu ya. Dia tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Gimana tertulis? Korintus 10 ayat 13. Bang, saya bacakan, Pak. Kata, iya, apa ya? Nah, yang Yakin. redaksinya mirip. 1 Korintus 10 Iya. ayat 13. Pencobaan-pencobaan Ya. yang kamu alami Iya. ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Elohim setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Iya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dapat menanggungnya. Berarti kita bukan disuruh menghindar, tetapi disuruh menghadapi. Suruh menghadapi. Tetapi ada yang lain. Kalau kamu lihat ada masalah di situ, kamu menghindar, itu gimana? Coba. Itu kan permasalahan.
seolah-olah penentang, padahal tidak, konteksnya beda. Menghadapi apa dulu? Iya. Beda. Kalau antikris Situ ngapain ada, ikuti? sudah ada lubang gede, masa kita ke situ lewat? Ya kan? Beda kan? Harus dihindari. Beda, konteksnya beda. Orang salah paham, katakan, loh, tapi ajarannya begini. Itu maksud jahat. Contoh nih, ada di sana terjadi kayak kemarin nih dekat kantor saya itu di Matraman. Ada tawuran kan? Udah tahu ada tawuran, kita ke situ ya udah. Kita ke situ karena pengen lihat. Gitu. Karena kan batu berseliweran. Berarti kita harus menghindari. Kalau ada bahaya harus menghindar. Ya itu, nah, berarti beda kan dengan ini kan? Datang masalah-masalah apa? Karena tadi kita memberikan hati kita. Ada Ini beda. ada Orang kita ayat salah, bahas kita lagi. datangi. Maaf ya, kita bukan mengajari Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita mau bela orang, mau bisa orang berkelahi, kita yang jadi korban, benar nggak? Jadi bijak dari kalau ada yang mengajarkan begini, nanti kamu jadi saksi loh, benar nggak? Betul, karena hukum mengajarkan, hukum positif mengajarkan kita jadi saksi ketika kita melihat orang yang Ada kejadian. Iya. Jadi lebih bagus bang, Menghindari. bukan kita tidak punya rasa kemanusiaan. Apalagi udah megang pisau. Dalam pisau didatangin, padahal kita nggak punya Habis ilmu lagi. kebal, jangan kita. Terus lah. Udah megang pisau, terus kita datang lagi ke situ. Ya kita yang Paling lapor. ya, lapor. Yang mana? Ya lapor. Jangan menjadi Ambil. Kesiangan. Lawan kesiangan. ada pahlawan kemalaman. Ada lembur. Pahlawan lembur. Ada di dulu lembur pahlawan ya kan. Biasa Pak. Bergerilya kan lembur malam. Kesiangan. Mana ada bergerilya malam siang malam gitu. Jadi yang jelas jangan sampai kita sudah tahu ada masalah di depan Datang lagi. contoh Kepo. yang paling aman ada tawuran yang nggak tahu masalah ikut jadi korban masuk rumah sakit patah tangan patah kaki yang satu mati di tempat bahasa hukumnya mati ya meninggal ya wafat atau inna lillahi wa inna ilaihi Rolling Stone. Nggak boleh, ya. Jadi dikatakan jangan sampai kita mendatangi masalah. Apa quotes-nya? Mari kita baca sama-sama Ibu. Penutupnya itu maksudnya. Pesan. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3 ya. Pencobaan datang karena kelemahan kita. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar di setiap pencobaan kalau kita mengakui kesalahan kita di hadapan. Apa kesalahan kita? Ya, Memberikan hati kepada banyak Tuhan. nih itu lah. Apa kesalahan kita? Kita lah yang tahu. Hanya Tuhan lah yang tahu dengan saya. Itu kan alasannya kan? Kamu nggak percaya? Enggak. Hanya Tuhan lah yang tahu dengan saya. Karena dia bohong. Kalau gitu, kalau ketawa berarti pernah mengalami. Jadi, datang karena kelemahan kita. Itu tadi bertiga Bapak Ibu ya. Jadi karena kelemahan kita. Bu, jangan salahkan siapa? Jangan seperti si Hawa. Salahkan ini gara-gara Buah yang dikasih itu. gara-gara ini. Tapi sebaliknya juga kalau mau sukses gara-gara saya. Nggak boleh kan? Ada yang begitu. Kalau bukan karena saya kamu sudah jadi apa? Betul kan? Itu namanya juga sombong. Minta minta dihitung dasar. Yang jelas pencobaan datang dari kita sendiri, bukan karena orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa orang lain itu untuk kita masalah. Karena kita mengizinkan dia masuk dalam kehidupan kita. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk firman itu dapat mengajarkan kami supaya kami tidak membuka hati untuk hal-hal yang negatif yang kami ketahui bahwa itu akan berujung kepada masalah. Berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, berikan kami kebijakan sehingga kami mau bisa memilah dan mau menuruti apa kata Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terhindar dari masalah-masalah yang kemudian akan menyerang. Terima kasih untuk firman Bapak. Firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami, berbuah-buah dan berakabat. Di dalam nama Yesus Mesias kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.